Pejabat atau presenter? Ibu. Main sama anak atau ke salon? Susah ya. Bawa anak-anak pergi ke salon. Pilihan yang bagus, sahabat Vimela. Oke. Bapak saya juga bilang, saya tanya, dewasa itu kayak gimana? Dewasa itu kalau kamu bisa memilih mana yang baik sama mana yang buruk, dan kamu mau bertanggung jawab untuk itu. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Seberapa penting sih masyarakat tuh paham soal politik, Ibu? 100% ya, harus paham, dan ini penting banget. Karena bagi saya itu politik tuh bukan hanya sekedar kekuasaan, tapi how we can make impact for long life gitu, enggak. Halo sahabat Vimela semua, senang sekali saya Anissa Wulan bisa bertemu lagi dengan sahabat Vimela di program terbaru kami Vimela VIP. Di Vimela VIP kami akan menghadirkan sosok-sosok perempuan paling inspiratif dan berpengaruh di berbagai bidang. Kalau kemarin kita udah ngobrol dengan Ibu Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, hari ini saya nggak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh satu sosok perempuan yang nggak kalah inspiratif. Tapi buat teman-teman yang belum sempat nonton obrolan seru bareng Ibu Penny Williams, jangan lupa mampir ke websitenya vimela.com atau langsung subscribe di akunnya Vimela dan saksikan terus Vimela VIP. Di episode Vimela VIP kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Novita Hardini Muhammad. Beliau ini adalah istri dari Bupati Trenggalek, Ketua Dekranasda Trenggalek, ibu dari 3 orang anak, dan yang paling terbaru, paling seru nanti untuk dikulik adalah beliau ini salah satu pemeran dari film Buya Hamka. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Vimela VIP episode yang ini. Nah sekarang saya dan bersama tim Vimela akan langsung menuju Four Seasons Hotel Jakarta untuk bertemu dengan Ibu Novita. Yuk! Sekarang saya sudah berada di Four Seasons Hotel Jakarta dan kita langsung aja ke ruangan Ibu. Halo Ibu. Hai Mbak Wulan. Betul, selamat siang. Selamat siang. Masuk silakan. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih sekali sudah mau menemani saya di Vimela VIP kali ini. Iya. Tadi saya udah sedikit teaser sama sahabat Vimela bahwa hari ini kita akan ngobrol sama Ibu Novita Hardini Muhammad. Terima kasih, selamat datang. Saya semoga berkenan ya, dan maaf kalau berantakan. Tidak apa-apa Ibu. Tadi saya sudah sedikit teaser nih sama sahabat-sahabat Vimela bahwa Ibu Novita ini perannya banyak sekali. Istri Bupati Trenggalek, lalu ibu dari 3 anak, belum lagi Ketua Dekranasda Trenggalek. Yang paling baru, ibu juga menjadi salah satu pemeran di film Buya Hamka, betul? Iya benar. Oke, tapi bukan Vimela VIP namanya kalau tidak punya informasi unik. Jadi dulu ibu ini katanya pernah jadi presenter. Iya, 10 tahun yang lalu. Cukup lama, Iya. Tapi kita punya tantangan nih buat Bu Novita. Gimana kalau untuk membuka sesi obrolan kita di Vimela VIP kali ini, Ibu Novita nih yang membuka. Ya, saya berharap semoga tidak mengecewakan ya. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Sahabat Vimela, apa kabar? Ketemu lagi di Vimela VIP, dan kali ini bersama saya Novita Hardini yang akan menemani kalian semua dalam program yang menarik tentunya, Bincang Santai bersama dengan Saudara Wulan. Seperti apa sih perbincangan kita? Jangan lupa support terus Vimela dan terus dukung program-program Vimela VIP ke depan. Keren banget. Aku yang jadi host jadi minder. Enggak dong, lama banget. Thank you buat tantangannya. Ibu, dengan peran yang begitu banyak, kita tantangin jadi presenter juga masih bisa. Iya kan, tadi udah disebutin bahwa ibu ini ketua Dekranasda Trenggalek, terus ibu dari 3 anak, lalu yang terbaru menjadi salah satu pemeran di film Buya Hamka gitu. Dengan peran yang segitu banyak, bagi waktunya gimana sih Bu? Iya, kalau kita berbicara tentang membagi waktu berarti
kita menarik kesimpulan bahwa memang the part of empowering women itu sangat penting sekali. Kita nggak usah ngomong women sebagai perempuan karir ya, yang terlibat aktif sebagai public figure atau mungkin di industri pekerjaan dan lain sebagainya, tapi sebagai seorang ibu tuh kita wajib banget untuk membagi peran kita sebaik mungkin. Seperti misalnya kita sebagai anak, kita sebagai istri, kita sebagai ibu, kita sebagai tetangga, kita sebagai teman, sebagai cucu dan lain sebagainya. Kalau aku selalu petakan ya, mana yang prioritas. Jadi aku selalu menghindari time wasting. Jangan sampai aku terlibat dalam obrolan yang itu membuang energi, membuang waktu dan ternyata nggak correlate dengan tujuan yang aku punya. Jadi pertama yang harus aku lakukan adalah aku tahu dulu tujuanku apa. Kemudian kalau udah tahu tujuannya apa, aku tarik lagi kesimpulan, bekerja berbasis prioritas, hindari time wasting. Kemudian selalu melakukan olahraga fisik agar tidak lelah menghadapi kerasnya kehidupan. Lalu yang ketiga, aku selalu membuat bantuan seperti sering menulis ya. Karena menulis itu membuat kita ingat di muscle memory bahwa setiap hari agendaku dari pagi sampai sore itu harus apa aja yang harus aku lakukan gitu sih. Padat banget setiap harinya. Iya, Bu Novita. Dan aku emang harus men-challenge diri aku harus bisa melakukan segalanya dengan baik, bahkan beyond other expectation gitu. Kalau dikasih waktu nih Bu Novita untuk me time 3 hari, mau dipakai buat apa? Tidur. Tidur? Iya, tidur. Saya tuh makhluk yang suka banget hibernasi sebenarnya. Tidur itu adalah golden moment bagi aku. Jadi kalau misalnya aku disuruh suamiku untuk shopping, aku nggak akan pergi. Aku akan lebih milih untuk tidur. Tidur di rumah? Tidur di rumah. Without Netflix, without apapun, tanpa HP, tidur. Ya. Aku juga. Ibu kalau boleh tahu nih, kan sekarang udah di posisi yang sekarang dengan segitu banyaknya aktivitas. Dulu Bu Novita itu cita-citanya apa sih? Pernah nggak sih terbayangkan di benak Ibu akan ada di posisi yang sekarang? Kalau ditanya cita-cita, sebenarnya dulu aku pengen banget jadi kasir Indomaret, Alfamart gitu. Aku sebut merek ya. Kasir Indomaret loh sahabat Vimela. Ada yang pernah kebayang nggak Bu Novita jadi kasir Indomaret? Kenapa tuh Bu? Karena bagi aku tuh kayak asik banget gitu. Dia main komputer cepet, terus abis itu ada mesin yang otomatis keluar kertasnya, terus bisa ada mesin yang untuk scan harga titit. Bagi aku keren gitu. Kok keren ya? Itu beneran Ibu? Beneran, I tell the truth, beneran. Jadi aku kepengen banget emang jadi kasir gitu dulu. Tapi aku nggak tahu kenapa kehidupan membawaku menjadi kasir rumah tangga mungkin ya. Berarti nggak pernah terbayangkan di benak Ibu akan ada di posisi yang sekarang? Nggak pernah Mbak, jauh nggak pernah. Jangankan membayangkan, memimpikan aja nggak berani. Dulu itu kayak ngobrol sama orang aja takut, kayak tremor gitu. Kan aku orangnya sangat-sangat introvert kan. Jadi untuk bisa belajar berbicara itu butuh effort yang nggak mudah. Melatih public speaking aku, melatih body language aku untuk bisa jadi presenter ya, dimulai dari situ. Itu bukan hal yang mudah bagi aku orang introvert. Ini pertanyaan terakhir sih di sini. Kalau selain cita-cita profesi yang sekarang dijalani, ada nggak sih mimpi lain yang ingin dicapai sama Ibu tapi belum kesampaian? Iya, tadinya saya bermimpi bahwa pekerjaan paling mulia dan itu terletak di top dreamnya saya, top list of my dream, itu adalah menjadi ibu rumah tangga, full covered, full support suami, full taking care our kids gitu ya. Tapi ketika saya sudah ada di part itu dan kemudian saya doing nothing to help others, itu saya kok ngerasa besok saya akan mau mati gitu. Kayak ngerasa aku ini kayak sia-sia gitu. Aku kayak ngapain sih aku hidup kalau cuman untuk dapat hak-hak yang aku punya gitu. Jadi I try to challenge myself untuk bisa how I can improve other people through my knowledge, through my experience, through myself lah. So dari situ aku kepengen untuk beyond as a mother.
of my 3 kids. Jadi aku pengen jadi ibu dari mungkin seluruh orang yang mungkin merasa terbantu dengan hadirnya aku, mereka merasa aku ibu mereka, dan dengan hadirnya aku bisa membawa impact bagi banyak orang. Jadi that's why I built Oprintis Indonesia gitu. Oke, ini menarik banget. Obrolannya udah mulai menarik. Ibu Novita ini perannya banyak, impactnya juga besar dan luas. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, aku punya games. Jadi saya akan menyebutkan 2 hal, nanti Ibu harus pilih salah satu tapi cepat. Oke, ayo. Ayo. Oke, yang pertama Ibu, siap-siap. Pejabat atau presenter? Ibu. Oke, nggak ada loh dipilih. Oke, Ibu, cepat loh ini. Nyanyi di depan umum atau pidato di depan umum? Pidato di depan umum. Oke. Belusukan atau jalan-jalan ke mall? Belusukan. Oke. Main sama anak atau ke salon? Susah ya. Bawa anak-anak pergi ke salon. Pilihan yang bagus, sahabat Vimela. Oke. Dinner sama suami atau main sama anak-anak? Aduh. Dinner bersama, main bersama. Oke. Yeay. Luar biasa. Oke, Bu, ini segmen pertama udah habis. Oke. Nanti kita akan lanjut ke segmen kedua, tapi obrolannya mungkin lebih serius. Oke, sahabat Vimela, kita akan lanjutkan obrolan yang lebih serius. Saya akan ajak Mbak Ulan untuk duduk di sana. Dengan senang hati. Iya, silakan. Tadi kita udah sedikit tahu nih tentang ibu, perannya banyak, cita-citanya juga besar untuk memberikan impact yang luas terhadap masyarakat. Sekarang kita sedikit masuk ke masa kecil ibu. Boleh ya, Bu ya? Boleh. Ibu nih, kalau saya cari tahu, berasal dari keluarga besar. 11 bersaudara. Gimana sih rasanya Ibu? Ramai banget nggak tuh rumah? Iya, saya 11 bersaudara dan saya anak terakhir. Tapi in a special case agak sedikit berbeda sama keluarga yang lain. Jadi kalau keluarga yang lain tinggal satu rumah, kalau saya separate, berpencar-pencar. Jadi dari kakak pertama sampai kakak ke-9 itu yang satu tempat tinggal. Kalau saya diasuh oleh orang tua angkat saya gitu. Jadi ya dari kerangka keluarganya memang saya 11 bersaudara. Tapi kalau dari masa saya bertumbuh, saya anak tunggal sebenarnya. Karena memang saya diasuh oleh orang tua yang tidak memiliki anak gitu. Tapi kita tetap in touch together ya as a sibling. Jadi dinamikanya punya keluarga yang banyak ya kurang lebih merasakan, plus juga merasakan bagaimana rasanya menjadi anak tunggal gitu. Menarik. Latar belakangnya, ayah merupakan seorang TNI. Exactly. Keras nggak sih bapak sama anak-anak Ibu? Aduh, kalau ngomongin almarhum bapak itu, keras banget Mbak. Aku sebagai perempuan lemah, lemah fisiknya, artinya ya perempuan anak tunggal, anak terakhir, disuruh main fisik terus ya, latihan fisik. Berenang nggak bisa berenang, tiba-tiba dijeburin di kolam dan nggak ditolong sampai minum banyak air. Terus suruh lari berapa kilometer setiap pagi sampai SMP. Kan dari lulus SD itu ke SMP bener-bener kayak diantar aja sampai depan sekolah. Udah gitu bapak ke warung, saya tanya ini ngapain? Lah kan kamu mau sekolah. Lah kok bapak di warung? Ya kamulah daftar sendiri gitu. Jadi mulai dari itu aja udah dilatih kemandirian gitu. Sampai daftar sekolah sendiri? Sampai daftar sekolah sendiri, semuanya udah sama orang tuanya. Dan saya juga nggak ngerti ini daftar sekolahnya, cuman bawa berkas aja, nanya saya tuh kalau misalnya mau daftar nih ke mana, ruangan mana, kayak gitu. Bener-bener saya sendiri, dan itu masih baru lulus kelas 6 loh ya gitu. Keras banget sih emang bapak. Cerita yang menarik. Tapi ada nggak pesan yang paling prinsipal yang Ibu pegang sampai dengan saat ini? Iya, bapak saya tuh mengajarkan saya banyak sekali value tentang hidup ya. Terlebih membentuk diri saya seperti saat ini gitu. Saya itu yakin banget perempuan itu berharga dilihat dari seberapa kuat dia memegang prinsip.
dia memiliki prinsip, dia memiliki value of life, dia memiliki noble purpose ya untuk hidupnya. Dan di situ saya ingat bapak saya itu ngomong cuman satu hal begini, perempuan itu dihargai karena dia bisa menghargai dirinya sendiri, dia bisa melindungi kehormatannya sebagai perempuan, dia bisa melindungi harga diri keluarganya sebagai masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia. Dan kita tidak boleh membahagiakan banyak orang kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana membahagiakan diri kita. Gitu. Bapak saya juga bilang, saya tanya, dewasa itu kayak gimana? Dewasa itu kalau kamu bisa memilih mana yang baik sama mana yang buruk dan kamu mau bertanggung jawab untuk itu. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Ada satu kalimat manis yang pernah Ibu sampaikan dalam suatu wawancara. Kalau Ibu ingin orang tua bisa tersenyum bangga saat menyebutkan nama Ibu. Gimana sih sekarang cara Ibu untuk mewujudkannya, terutama sebagai seorang anak perempuan dalam keluarga? Iya ya, aku pernah ngomong gitu ya. It's a little bit challenge ya when I talk about my family. Karena I grew up dengan banyak situasi yang tidak mudah, benturan sampai akhirnya aku terbentuk ya. Saya melihat betapa ibu saya memberi saya kesempatan untuk bisa living di under poverty, mungkin bukan hanya poverty, bukan hanya kemiskinan, tapi mungkin di bawah kemiskinan. Saya nggak ngerti waktu itu apa yang terjadi. Saat itu saya kelas 2 SD, around 7 tahun lah ya, 6-7 tahun. Saya diajak untuk tinggal 3 bulan, yang mana itu nggak ada dinding, satu kamar itu bisa 15 orang. Kalau mandi itu harus, jadi 20 rumah, kamar mandinya satu, nggak ada tutupnya, cuman pakai sumur. Dan saya living 3 bulan di situ gitu. Tiap malam saya harus bantu jualan di kaki 5, karena rumah temannya mama ini dia jualan di kaki 5 setiap malam. Jam 5 sore sampai jam 1 malam lah dia buka. In the first time I cry ya, I miss my dad. Terus kenapa aku di sini bla bla bla. Tapi di situ tuh aku jadi kayak melihat kemiskinan dengan jarak yang begitu dekat. Dan itu yang melahirkan kemauan keras dalam diri aku. One day I have to improve their life. Aku harus bisa memberikan satu keadaan yang ketika mereka menyebutkan namaku, mereka akan tersenyum. Jadi dari situ tuh kayak muncul I have to get more to give more. Ya, kayak gitu, aku harus bisa dapat lebih agar aku bisa memberi lebih juga. Ibu, ini kita sedikit lebih serius lagi nih obrolannya. Nah, tadi nggak serius ya? Kalau tadi kan kita bicara tentang background masa kecil Ibu. Kalau sekarang lumayan nih, kita bicara tentang pelecehan seksual karena berdasarkan data, ini angkanya di Trenggalek sendiri lumayan tinggi ya Ibu. Kalau menurut pandangan Bu Novita nih, soal pelecehan seksual di masyarakat Indonesia, apakah memang masyarakat ini masih perlu diedukasi lagi nggak sih? Sebenarnya masalah pelecehan seksual itu nggak cuma terjadi di Trenggalek ya. Most of Indonesia and then di luar Indonesia juga globally, perempuan tuh sering banget dihadapkan oleh tantangan-tantangan yang mengancam diri mereka, yang merugikan diri mereka. Kalau kita membahas pelecehan tuh bisa dikategorikan dalam beberapa layer. Layer pertama pelecehan psikis, layer kedua pelecehan fisik. Layer ketiga pelecehan ekonomi, kekerasan ekonomi ya. Kekerasan mental atau psikis, kekerasan fisik, kekerasan pada ekonomi. Kekerasan psikis itu banyak banget. Kalau kita ngomong data, mungkin data itu nggak lagi menjadi akurat karena data itu muncul dari orang yang berani speak up, dari orang yang berani datang ke dinas sosial, tolong aku butuh bantuan dan lain sebagainya.
bagaimana kabar yang lain Ya. yang mereka nggak berani speak up, mereka hanya ya udahlah, aku harus sabar. Itu kita masih ngomongin kekerasan psikis loh ya. Betul. Dan kekerasan psikis itu bisa terjadi dengan momen apa aja, kepada siapa aja, tidak hanya perempuan. Ketika dia dirinya menjadi perempuan, ketika dia jadi anak, bisa aja loh orang tua nggak sadar gitu memberikan tekanan pada anak sehingga anak tuh merasa kayak kekerasan mental ya, kekerasan psikis ya. Misalnya dia dibanding-bandingkan dengan anak yang lain, dikasih pekerjaan yang di luar kemampuan dia, sekolah di luar keinginan dia dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bergeser, kita ngomongin kekerasan fisik. Ya. Kekerasan fisik itu yang lebih ekstrim lagi, kayak ya kayak gitulah ya, kontak fisik gitu. Jujur ya Mbak ya, ini fakta. Ketika saya dampingin korban kekerasan, nah ternyata lawyer saya itu juga adalah korban kekerasan. Lawyer yang saya pilih untuk mendampingi korban, ini dia juga korban kekerasan di masa lalu yang dia nggak berani speak up. Bayangin, dia sebagai lawyer tapi dia nggak berani speak up karena apa? Ya banyak hal yang dia perhitungkan lah tentu ya, menjaga nama baik, ya itu adalah aib bagi dia. Jadi ketika masuk beberapa LP ya, beberapa laporan polisi tentang itu, dia hanya cry bisanya. Kenapa dulu aku nggak speak up? Ya, dan itu yang terjadi. So kalau Mbak nanya ke saya akan tarik ke layer yang ketiga, kekerasan ekonomi gitu. Satu-satunya poin yang aku bisa sampaikan di sini adalah semua kekerasan itu terjadi berakar dari ekonomi. Kalau perempuan itu sudah berdaya secara ekonomi, siapa sih yang berani bermacam-macam sama ini perempuan? Sederhananya gitu. Kalau misalnya ada seorang laki-laki atau orang lain lah, bahkan perempuan, kadang kekerasan seksual itu tidak hanya berbasis perbedaan gender, sama gender itu juga terjadi pelecehan juga, kekerasan betul. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki gitu. Kalau kita misalnya berdaya secara ekonomi, kita bisa loh berbuat sesuatu, kita bisa sekolah pertama. Jadi kita tereducated. Oh kalau aku dapat kekerasan, aku harus kayak gimana melindungi diri aku, itu dulu pertama. Kedua, kalau kita berdaya secara ekonomi, kalau kita mendapat kekerasan, kita tahu harus lari kemana minta bantuan. Dan kalau ngurus di hukum, apa segala macam, perjalanan panjang pengurusan hukum itu nggak jadi masalah, karena kita sudah bisa berdaya secara ekonomi. Jadi itu, kalau ekonomi kita memang under, masih belum berdaya, kita nggak akan bisa get access of our knowledge, improve our knowledge, harus gimana melindungi diri kita. Jadi itu kayak gunung es aja, siapapun yang dapat kekerasan, kalau dia udah teredukasi dia akan speak up, kalau dia belum teredukasi maka dia nggak berani untuk speak up karena melihat ini adalah aib bagi mereka. Kadang orang yang teredukasi juga belum tentu berani speak up. So memang empower, nggak hanya women to women, tapi he for she gitu, laki-laki ke perempuan tuh juga penting. Pentingnya gimana? Laki-laki juga harus diedukasi, jangan perempuannya dong yang diedukasi gimana melindungi diri kita. Nggak boleh pakai yang seksi ya, nggak boleh ya mengundang begitu ya. Tapi laki-lakinya juga harus diedukasi. Mungkin lebih kepada kayak gini, pujian kayak gimana sih yang tidak mengarah kepada pelecehan kepada perempuan. Kan perempuan itu banyak ya yang bisa dibahas, banyak value-nya. Kenapa kok harus mata kamu bagus ya, hidung kamu kok mancung ya, lipstik kamu bagus loh. Itu sebenarnya udah mengarah ke ya sedikit melecehkan. Apalagi lebih kalau kita bahas lebih dalam lagi, ada beberapa pembahasan yang mengisyaratkan bahwa perempuan itu adalah layer kedua di society. Jadi kalau aku menikahi kamu gitu ya, atau kamu adalah seorang perempuan, udahlah kamu terima enak aja. Nah itu kadang kan kayak kayak merendahkan diri kita sebagai perempuan. Gitu. Oke, tapi sebenarnya ada nggak sih Bu langkah pasti yang sebenarnya bisa kita ambil dari sekarang? Oh pasti, pertama regulasi. Ya, kita harus membuat semua gerakan termasuk aparat penegak hukum aware terhadap kekerasan pada perempuan. Kalau aparat penegak hukumnya mayoritas adalah laki-laki, ya sorry to say, dari faktor biologi saja, perempuan dan laki-laki aja udah berbeda. Bagaimana aparat penegak hukum ini bisa mengerti
perspektif perempuan. Dari situ aja kan kita udah jadi agak sedikit lebih challenge lah ya untuk bisa membuat semua regulasi atau semua aparat penegak hukum itu aware dan melindungi kita sebagai perempuan dan anak yang menjadi korban. Ya, saya tidak bilang itu di Indonesia. Mungkin ada beberapa bagian dari APH, aparat penegak hukum, yang melihat, alah masih utuh aja kok gitu. Masih ada stereotype yang melihat ya udahlah kan objek juga kan gitu. Perempuan kan ya sesuatu yang membuat kita happy. Ya kalau perempuan seksi kita happy gitu. Ya itu yang menjadi challenge terbesar kita. Pertama, perlindungan regulasi. Regulasinya harus kompak dari atas sampai bawah. Betul. Itu harus satu suara. Kedua, ya kita maksimalkan banyak layanan-layanan yang ada di desa, terlebih di rural area yang memang ini pusatnya masyarakat hidup gitu kan. Ya ini pelayanan untuk melindungi mereka ini harus lebih prima gitu, layanan-layanan prima. Mereka kalau bisa jangan hanya bergerak ketika dapat laporan, tapi mungkin bisa get transform to digital, misalnya bisa mendeteksi ini laki-laki punya pikiran kotor, misalnya langsung ada kayak ting 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 alarm gitu mungkin ya merah-merah. Ya kita kan ngomong in the future ya, kalau Mbak nanya ya kalau aku sih bisa membayangkan gitu. Jadi ada perlindungan sebelum terjadi gitu. Jadi ada langkah preventifnya juga ya? Ada langkah preventifnya, termasuk kalau kita ngomong konvensionalnya ya kita selalu campaign ya di sekolah-sekolah, tentu itu tetap harus dilaksanakan. Untuk meningkatkan awareness juga di masyarakat. Oke, tadi ngomongin digital nih Bu, sebenarnya tantangan lain dari dunia digital adalah dunia tersebut kan sangat bebas. Tapi menurut Ibu, bagaimana sih perempuan itu seharusnya bersikap di dunia digital yang sekarang ini? Belajar. Kalau dengan semua perubahan terus kita melihat bebas dalam konotasi yang negatif. Kita akan mental block. Kita akan menganggap kita oke-oke aja kok gitu. Kita harus merelakan diri kita untuk open minded ya, untuk melihat bahwa setiap perubahan itu have a challenge, punya kesempatan untuk baik gitu. Dan kita memanfaatkan digital era ini untuk sesuatu yang lebih positif. Dalam arti dengan bebasnya dunia digital ini artinya kan kita bisa cross border free trade ya, perdagangan. Dulu Indonesia susah banget loh untuk bisa ekspor. Pertama karena regulasi, karena digital talent kita juga masih minim banget kan, masih low banget. Nah, dengan adanya digitalisasi hari ini, digital talent kita increase, kemudian ekspor kita juga increase. Lalu masyarakat juga bisa memanfaatkan momen ini untuk berteman dengan siapa aja, bahkan bertemu dengan buyer secara internasional, secara global itu dengan mudah engage-nya. Jadi menurut aku ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa yang orang tuh nggak boleh melewatkan gitu aja di digital era. Oke. Ini nanti akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi, lebih deep lagi soal UMKM dan ekonomi, Ibu. Tapi di segmen selanjutnya, sebenarnya ternyata perjalanannya mungkin dirasa sudah panjang, tapi PR kita memang lebih banyak lagi ya, Ibu, menyangkut ini gitu. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nanti di segmen berikutnya dengan Mama Tita ya, Ibu ya sebutannya. Kok tahu sih? Hebat loh, iya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Mama Tita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, sahabat Femela. Hebat. Oke, kita masih di Femela VIP dan kali ini masih bersama dengan Ibu Novita Hardini. Udah masuk segmen ketiga, Ibu. Udah mau masuk tahun politik juga, rasanya kita nggak afdol kalau nggak ngobrolin soal politik. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini ada beberapa cuplikan video tentang pendapat orang-orang, apa sih yang terpikir di benak mereka ketika mereka mendengarkan kata politik gitu. Kita tonton dulu videonya. Politik ya, apa ya? Seru mungkin ya, cukup seru ya. Menurut saya sih politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan publik, pemerintahan, dan juga negara. Ribet. Politik itu adalah suatu pembentukan koalisi penggabungan yang berkaitan dalam proses pembentukan keputusan dalam suatu negara. Jadi ada kaitannya dengan ilmu pemerintahan.
Super ruwet ya. Menurut aku kayaknya politik itu sesuatu yang bersangkutan sama pemerintahan, kekuasaan, partai mungkin, partai politik, terus sesuatu yang mengatur negara juga mungkin. Saya kurang terlalu mengikuti kasus politik juga sih Mbak ya, jadi kurang paham juga deh, nggak ngerti lah. Menurut aku politik itu hal-hal yang berkaitan dengan negara, kedaulatan, pemerintah, dan juga lain-lain sebagainya seperti partai-partai politik, terus kayak struktur organisasi negara, semacam itu sih. Beragam Ibu pendapatnya orang-orang kalau dengar kata politik tuh ternyata di benak mereka beragam. Tapi kalau menurut Ibu Novita sendiri, seberapa penting sih masyarakat tuh paham soal politik Ibu? 100% ya harus paham, dan ini penting banget. Karena bagi saya itu politik tuh bukan hanya sekedar kekuasaan, tapi how we can make impact for long life gitu. Nggak cuman masa 5 tahun periode aja, 10 tahun 2 periode dengan 10 tahun, tapi akan berimpact sampai mungkin nanti 100 tahun Indonesia merdeka, 1000 tahun mungkin Indonesia merdeka. Jadi pemahaman politik bagi masyarakat Indonesia itu menjadi penting agar tidak terjadi politik pecah belah. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang baik dalam hal politik gitu, anak muda itu sering banget kayak dikasih materi-materi yang tidak inline dengan sejarah. Kadang-kala kan kita lupa ya sejarah kita kayak gimana, sehingga suka mudah dibelok-belokkan gitu. Jadi penting banget, kalau aku boleh menjawab itu penting banget. Kalau menurut Ibu sendiri nih, sekarang melihat peran masyarakat dalam politik itu udah gimana Ibu? Sekarang peran masyarakat di dalam politik itu sedikit, ya kita harus terus berjuang ya, kita harus bekerja keras untuk bisa melahirkan kader-kader yang hebat kalau kita ngomongin politik ya. Kader-kader yang hebat itu kan bukan based on popularity ya, tapi bagaimana dia punya value, dia punya prestasi, dia punya cita-cita yang mulia untuk masa depan, dia punya strategi, visi misi yang baik. Ya, lebih ke bagaimana sebuah partai politik bisa mengeluarkan kader-kader yang berkualitas gitu untuk bisa membangun peradaban sebuah bangsa kita. Oke, sekarang kan perempuan udah mulai dilibatkan dalam urusan politik nih Bu. Salah satunya ada syarat keterlibatan perempuan 30% di pileg. Tanggapan Bu Novita gimana nih? Perempuan dan politik. Iya, itu sebuah lompatan kemajuan ya bagi saya, karena kita tahu kan bahwa peran perempuan itu bukan hanya sebagai pendamping aja, pelengkap aja, tapi perempuan itu melahirkan peradaban. Perempuanlah yang membentuk sebuah peradaban. Kita lihat kalau misalnya seorang bapak-bapak ya pergi kerja, istrinya cemberut di rumah, marah, bisa nggak dia fokus kerja gitu? Atau misalnya dia marah-marah aja di rumah, anaknya bisa happy nggak di sekolahnya? Jadi rumah itu bisa terang, rumah itu bisa bahagia, depend on women. Ya, kita pasti semua setuju lah tentang itu. Nah, artinya kalau perempuannya baik, maka akan bisa melahirkan anak yang baik. Perempuan baik, maka akan bisa menginspirasi laki-lakinya untuk menjadi baik. Jadi kalau perempuan yang nggak punya value, laki-lakinya bisa kasih uang, nggak tahu ini uang dari mana asalnya, halal atau haram aja, itu bisa bahaya bagi karir suami. Kita lihatlah beberapa kasus yang viral, dan aku nggak mau komentar itu ya. Kadang laki-laki udah punya karir, tapi malah kayak dirusak sama istrinya sendiri. Ya banyak kan kasus itu di media-media sosial, dan itu yang membuat saya sangat-sangat setuju atas peraturan 30% perempuan ini harus aktif di politik, harus mengisi kursi-kursi kepemimpinan atau kursi-kursi di dunia perpolitikan. Karena perempuan itu kalau dari zamannya Bung Karno dulu, perempuan itu sama seperti sepasang sepeda. Jadi dia berjalan seirama dengan laki-laki, sama seperti sayap merpati. Kalau salah satu sayapnya patah, merpati itu nggak bisa terbang tinggi. Ya seperti itu pentingnya perempuan untuk Indonesia. Jadi bagi saya ini lompatan kemajuan, dan kita harus rayakan ini dengan sukacita, dengan bergembira,
Dan bagi perempuan Indonesia harus menyiapkan diri terlebih dalam pengetahuan, dalam menyiapkan masa depan ke depan itu kita harus bawa kemana. Jangan sampai ini hanya masalah kursi aja. Ini hanya masalah memenuhi angka aja 30%. Tapi ketika kita decide untuk masuk ke dunia politik, kita harus tahu tujuan kita itu apa. Apa yang mau kita lakukan untuk 5 tahun ke depan. Legacy apa yang mau kita bangun untuk Indonesia. Sedikit flashback sedikit tadi Ibu banyak bicara tentang perempuan dan ekonomi. Pemberdayaan perempuan di Trenggalek mungkin Ibu mulai dari UMKM, tadi juga sempat disebutkan. UMKM kan penting ya Bu ya, untuk meningkatkan ekonomi yang nanti pada akhirnya impact-nya juga terhadap mengurangi kekerasan, mengurangi pelecehan pada perempuan gitu. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat itu gimana Bu langkahnya yang bisa dilakukan? Ibu juga founder dari Perintis. Untuk meningkatkan perekonomian keluarga masyarakat. Oke. Ya pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengedukasi ya. Kita harus melakukan pendekatan by inkubasi gitu. Kita harus membantu mereka untuk mengkategorikan produk apa yang memang bisa di scale up. Jadi mereka lebih terarah gitu. Mana yang craft, mana yang fashion, mana yang F&B, mana yang furniture, kita kategorikan. Terus pendidikannya, pelatihannya juga sesuai dengan kategorinya. Nah, kalau ini udah selesai, kemudian kita benar-benar scale up mereka dengan pemberian sertifikasi seperti kayak NIB, halal, BPOM. Karena kalau kita mau ekspor atau mau dapat profit lebih banyak, tentu kita harus menyiapkan berbagai macam cara. Salah satunya yang pertama itu memang NIB, BPOM, halal untuk bisa diterima market dengan luas. Nah kalau sertifikasi ini udah, legalitas udah, kita beralih ke packaging. Jadi packagingnya harus rapi, harus sesuai dengan market mana yang ingin kita masuki. Nah terus masalah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa pertemukan dia dengan capital access gitu. Capital access ini bermacam-macam, bisa mulai dari bank, bisa mulai dari angel investor, bisa juga mulai dari IPO. Ada tiga scale up bagi UMKM ya. Pertama pinjaman bank, kedua angel investor, atau kita bisa bilang kayak venture capital gitu. Terus yang ketiga ini IPO. Nah masing-masing ini juga punya caranya masing-masing. Kalau kredit ya kita tahu lah ya banyak banget bank-bank yang udah memberikan bantuan melimpah ruah lah untuk UMKM kita. Nah kalau yang venture capital ini misalnya Mbak Ulan punya usaha keripik gitu. Saya sebagai venture capital, saya kasih modal ke Mbak Ulan, tapi Mbak Ulan harus saya gembleng mati-matian 1 bulan saya harus dapat profit sekian rupiah. Dan Mbak Ulan harus bekerja keras untuk bisa mencapai angka itu. Yaitu plus minus lah bagi orang yang suka tantangan itu oke gitu ya. Jadi kayak dipacu terus produktivitasnya. Nah kalau IPO itu juga scale up UMKM, tapi dengan cara yang lain. Jadi misalnya Mbak Ulan butuh pendanaan, Mbak Ulan di grooming dulu gitu, kurang lebih 6 bulan lah, paling cepat 6 bulan, paling idealnya 1 tahun di grooming sampai benar-benar ready untuk IPO. Nah IPO itu sekitar 80 miliar, 100 miliar, tergantung Mbak Ulan lepasnya berapa, itu dikasih nanti ke Mbak Ulan, termasuk udah ada potongan bagi si konsultannya. Nanti dari uang itu di scale up-kan lagi company-nya gitu. Nah itu pemahaman itu yang belum banyak UMKM kita tahu. Concern di pendidikan perempuan sepeda keren, itu 2019 aku opening. Jadi kita melatih perempuan untuk bisa berani speak up, untuk bisa ikut dalam pembangunan desa di RPJMD desa, RPJMD daerah, di Musrendes, Musrenbang. Jadi perempuan tuh tahu, aku mau dong layanan publik yang kayak gini. APBD kita itu kayak gimana sih, berapa persen untuk perempuan, berapa persen untuk SDM. Itu mereka udah tahu semua perempuan-perempuannya. Dari sekolahku itu banyak lahir DPR desa perempuan. Nah itu yang aku accelerate untuk equality gender di Kabupaten Trenggalek. Terus dari sepeda keren ini ternyata permintaannya meningkat, Mbak.
mereka yang lulus itu mereka kadang kepengen jadi entrepreneur. Lah dari situ aku langsung bikin sama Mas Ipin ya, tentu kita discuss, akhirnya kita bikin Femalpreneur. Nah, Femalpreneur ini kita target setiap tahun kita harus mencetak 5.000 pengusaha perempuan baru. Setiap tahun? Setiap tahun. Dan Oke. ini udah berjalan dari tahun 2020 ini sampai 2023, udah 3 tahun, berarti 5.000 kali 3 udah 15.000 yang kita udah hasilkan di Trenggalek. Programnya banyak dan menarik, pemberdayaan perempuan dan ekonomi, nggak cuma di Trenggalek tapi juga di beberapa daerah ya Ibu ya. Tadi kita udah ngomongin pembahasannya berat, sekarang kita bahas hal yang dekat di hati Ibu Novita. Kita bicara tentang Apa tuh? ketiga anak Ibu Novita. Saya punya foto, nanti Ibu bisa ceritakan ini di momen apa sih Ibu, lagi ngapain? Itu lagi di Bandung, mereka ikut aku kerja kalau nggak salah. Tapi aku lupa itu kerja apa. Maksudnya momen Udah lama apa. berarti ini Bu ya? Tahun lalu kayaknya. Ini tahun lalu, ini kan? Iya. Tada. Yang ini? Kayaknya lagi nonton kalau yang ini. Kalau ini di Trenggalek, jadi ini aku ajak mereka nonton Thor kalau nggak salah itu. Terus dia itu bilang, siapa itu pemeran utamanya yang perempuan, mereka bilang, itu kayak mama. Jadi aku lihat Thor sama si perempuan itu kayak mama sama bapak. Suka berantem tapi saling sayang. Cia. Ya kalau momen ini inget sih, kalau ini aku agak lupa momen apa. Oke. Tapi boleh dong Bu diceritain, ada Aisyah, bener ya Bu? Nah, Aiska panggilnya. Aiska, Ashifa dan Arkan. Karakternya itu gimana sih Bu, ketiga anak ini? Siapa yang lebih bawel, siapa yang lebih dewasa gitu? Kalau yang lebih dewasa, lebih humble, lebih bersahabat, ya friendly sama semua orang, dan itu lebih ke kakak sih yang Aiska. Dia itu lebih friendly, lebih humble, lebih punya banyak sahabat aku rasa. Semuanya sama ya, si Siva juga, tapi dia itu bisa blend sama semua umur gitu. Even kayak semua sekretaris, protokol yang ada di rumah ya, di pendopo, itu bestie banget sama si Aiska itu gitu. Kalau yang si nomor 2 itu karakternya lebih jutek. Dia jutek banget. Terus dia tuh cuek, cool. Terus dia tuh cuman dari mata aja orang takut kali deketin dia. Tapi galak juga Bu? Galak, tapi dia sweet. Dia sweet, manja, tapi nggak mudah lah untuk dideketin kalau yang kedua. Itu yang katanya lebih mirip aku sih. Mukanya. Oh, oke. Aku nggak galak kok. Mukanya dia lebih mirip aku. Kalau yang terakhir Arkan, dia itu perpaduan kombinasi dari apa yang aku selalu cita-citakan ada dalam diri Mas Ipin. Jadi dia itu romantis, dia itu hangat, dia itu penyayang, ya so sweet banget. Jadi aku itu ketika Arkan lahir, rasanya semua cintaku udah diambil Arkan gitu. Rasanya seperti itu. Oke. Tapi boleh nggak diceritain sih Bu? Nanti gedenya itu mau jadi apa? Mereka udah pernah cerita nggak sama Ibu? Oh itu mungkin ditanyain anak-anaknya sendiri. Aku nggak tahu, kalau ditanya itu ya mereka pasti punya jawabannya sendiri-sendiri. Tapi kalau sebagai orang tua, keberhasilan terbesar adalah ketika menyaksikan ketiga anak saya punya kehidupan yang baik, ya punya tujuan hidup yang baik, kebermanfaatan bagi sesamanya yang besar, ya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita letakkan di nama mereka gitu. Tapi boleh di-spill nggak? Kira-kira ada yang mau jadi politisi juga nggak sih Bu besok gedenya? Coba ditanya ya. Atau bapaknya bisa ditanya. Mungkin bapaknya punya ekspektasi lain. Kalau saya selama anak-anak saya happy, saya udah beyond lah, udah berasa sangat cukup. Oke. Pokoknya aku itu kepengen 3 anak saya itu bisa hidup 100%. Mereka punya their own life, bukan bagaimana saya ingin, bukan bagaimana suami saya ingin atau keluarga kita ingin, tapi kehidupan mereka totally punya mereka, dan aku pengen mereka happy 100%, hidup 100%, benar-benar tahu apa sih yang mereka capai ke depan. Ini terakhir Ibu.
Banyak pesan. terakhir. Iya ya, dari tadi per segmen ada terakhir. Ada satu pesan yang selalu ibu ingatkan nggak ke anak-anak? Pesan, I love you. So sweet. Itu aja ibu pesannya. Oke. Perbincangannya seru, banyak insight menarik dan inspirasi yang tentunya bisa kita ambil dari Ibu Novita, khususnya berbagai pandangan beliau tentang perempuan. Oke, menutup program Femela VIP kali ini, boleh dong Bu, ini satu kali lagi pertanyaan terakhir lagi dong ya. Tapi ini bener penutup, nggak ada. Menurut Bu Novita, seberapa penting sih seseorang itu memiliki mimpi? 100 million % important, penting banget. Dari mimpi ditarik menjadi visi, dari visi ditarik menjadi strategi, dari strategi ditarik lagi menjadi KPI, dari KPI ditarik lagi menjadi result. Jadi mimpi itu memegang peranan penting untuk bisa mengaktualisasi diri kita, mengaktualisasi apa harapan kita. Kita nggak mungkin bisa 100% menjadi sempurna, menjadi baik. Tapi selama kita punya mimpi, kita menjadi orang baik. Kita memberi kehidupan. Kita tahu tujuan kita, tahu result apa yang ingin kita capai. Jadi buat semua anak muda, beranilah bermimpi. Gitu. Dari bermimpi, kita akan merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tangannya dulu. Oke, itulah akhir dari perbincangan kita. Seperti yang selalu saya sampaikan di Femela VIP, semoga Ibu Novita Hardini dan Femela masih terus bisa menginspirasi perempuan Indonesia. Ya, bye. Ibu boleh menutup perbincangan kita hari ini karena tadi sudah dibuka. Silakan. Oke, so sahabat Femela, seru sekali bukan perbincangan kami berdua, saya Novita Hardini bersama Wulan, mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila selama perbincangan kami ada kesalahan, dan besar harapan kami teman-teman sahabat Femela di luar sana terus support Femela VIP untuk bisa memberikan konten-konten yang inspiratif ke kalian semua. Sampai ketemu. Sampai ketemu.